bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku memuji namamu ya Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku ini. Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Pendeta Dani Titalei dalam acara Covid 5. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur ketika kami ada di bulan yang baru yang punya Tuhan. Ketika kami beranjak dalam bulan Juni, dalam setiap perjalanan kehidupan, pergumulan kami, bahkan bangsa dan negara kami mengenai virus dan corona. Bahkan ketika kami siap menyambut new normal, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Bapa, biarlah firman ini yang akan tetap menguatkan kami, memampukan kami lewat Roh Kudus untuk tetap kami berkarya di dalam setiap kehidupan new normal ataupun kehidupan kami yang saat ini kami alami dan jalani. Berfirman kepada kami Bapa selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengar. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Samuel pasal 13. 2 Samuel pasal 13 ayatnya yang ketiga, yang berkata begini. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Sekali lagi, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Persekutuan yang diberkati Tuhan, tentu dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita mempunyai teman, kawan, sahabat karib, ataupun sahabat handai tolan, dan masih banyak lagi. Tentunya dalam setiap pergaulan kita, teman atau sahabat dia memiliki pengaruh besar bagi setiap kehidupan banyak orang. Kita mungkin menghabiskan banyak waktu dengan mereka dalam berbagai situasi kondisi. Kepada mereka sering kita curhat, kita share, kita mengadu, kita meminta pertolongan, bahkan kita meminta advice mereka, pendapat-pendapat mereka. Karena kita perlu memperhatikan dengan siapa kita berteman, karena mereka dapat membawa pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk bagi kita. Di dalam setiap pergaulan kita, tentunya ada pergaulan yang buruk, ada pergaulan yang baik. Pergaulan-pergaulan yang buruk dan baik itu juga berhubungan dengan seorang sahabat ataupun kawan ataupun teman. Teman yang dekat adalah seteru yang jahat. Hati-hati dengan setiap kita ketika kita memilih sahabat. Kita harus bisa mewaspadai sahabat. Ada sahabat yang mendatangkan kebaikan, ada sahabat yang mendatangkan kecelakaan, ada sahabat yang juga menggunakan kita dikala kita susah, lalu mereka meninggalkan kita. Sementara kalau kita lagi bahagia, lagi happy, mereka selalu nempel bahkan dekat dengan kita. Menjadi pertanyaan, bagaimana untuk kita bisa mewaspadai seorang sahabat? Dalam firman Tuhan, Amnon anak Raja Daud bersahabat dengan sepupunya Yonadab. Amnon jatuh cinta kepada Tamar, adiknya dari ibu yang berbeda. Sampai-sampai ia jatuh sakit memikirkannya karena ia merasa mustahil mendapatkan Tamar. Kalau pada ayatnya yang kedua. Lalu ia berbicara dengan Yonadab tentang sebuah skenario licik untuk Amnon lakukan. Apa yang skenario yang mereka lakukan? Berpura-pura sakit, lalu ketika Raja Daud menjenguknya, ia meminta agar Tamar dikirim menjadi perawat istimewa baginya. Maka ia akan memiliki kesempatan untuk memaksa Tamar memenuhi keinginannya. Penulis 2 Samuel ini memberitahu kita bahwa Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Saran Yonadab membuat Amnon memperoleh apa yang diinginkannya sekaligus menjerumuskannya ke jurang dosa. Tindakannya menghancurkan hidup Tamar yang akhirnya juga membuat Absalom, kakak seibu Tamar, dendam, marah, lalu membunuh Amnon.
Karena itu merupakan salah satu contoh dari sekian sahabat yang kita miliki. Ingat, hati-hati dengan selalu mewaspadai seorang sahabat. Karena apa? Pedang bermata dua bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sahabat sejati itu menaruh kasih setiap waktu. Menurut Amsal pasal 17 ayat 17. Sahabat sejati bukan dia merusak dan menghancurkan. Bukan dia pedang bermata dua, bukan dia terselubung dengan segala kehidupannya. Tetapi seorang sahabat dia akan tetap membangun, tetaplah waspada terhadap saran seorang sahabat. Yang tadi saya katakan, teman yang dekat adalah setur yang jahat. Dan kiranya kita belajar menjadi sahabat sejati bagi teman-teman kita. Menjadi pertanyaan, apakah saudara sahabat saya? Ya. Atau sebaliknya, apakah saya sahabat saudara? Ya. Tetap kita merupakan sahabat, tetapi kita tetap saling mewaspadai seorang akan yang lain. Yesus adalah sahabat yang sejati, Yesus sobat kita yang setia. Jadikanlah Yesus segala-galanya lebih dari sahabat yang lain. Seorang kawan, dia memukul dengan maksud yang baik, tetapi seorang lawan, dia mencium secara berlimpah-limpah. Di dalam Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-6. Oleh sebab itu, sebelum kita membaringkan tubuh kita, sebelum kita beristirahat, apa yang sering kita lakukan? Mungkin terkadang kita melihat handphone, kita melihat WA, atau mungkin terkadang kita nonton. Dan masih banyak lagi yang kita lakukan sebelum kita beranjak untuk tidur ataupun beristirahat. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, yang menjadi terpenting dalam kehidupan kita, ingatlah, jangan lupa kita mengevaluasi diri. Kita mengingat apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari dari pagi sampai pun malam sebelum kita beristirahat. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari itu lebih banyak menyakiti sahabat atau lebih banyak menjadi berkat bagi sahabat. Lebih banyak kita menyakiti hati sesama ataukah kita lebih banyak memberkati sesama. Lebih banyak kita membawa keuntungan ataupun kita merugikan orang lain. Kalau setiap hari kita melakukan evaluasi diri sebelum kita beranjak tidur untuk kita melangkah di esok hari, saya percaya 365 hari akan membawa dampak lonjakan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita tetap menginginkan kita menjadi sahabat bagi orang lain untuk memberkati dan menjadi berkat. Immanuel. Jangan lupa like dan subscribe-nya serta lonceng notifikasinya untuk video-video berikutnya. Terima kasih.